Daripada Anda pikirannya cekot apalagi musim kayak gini, musim virus ya kan. Dagangan Anda itu nggak seramai dulu dan sebagainya. Nah, angsuran Anda gimana? Ini perlu Anda Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Yayang. Terima kasih telah mendukung channel ini sehingga channel ini bisa berkembang dan semuanya berkat teman-teman. Silakan bagi teman-teman yang memiliki doa, ya doa-doa apa keinginannya apa, silakan bisa tuliskan di komentar ya, biar diaminkan puluhan ribu viewer channel ini. Dan jika teman-teman belum follow Instagram saya, silakan follow di sini @yayangsudawa, biar teman-teman bisa saudara ya langsung bisa interaksi sama saya di Instagram ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab teman-teman ya, Mas, bagaimana caranya kita cari modal ya, cari modal tambahan tanpa bank ya, tanpa bank, tanpa riba. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa sesuatu yang berhubungan dengan riba itu sangat-sangat berbahaya. Bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tapi yang itu juga bisa membahayakan keluarga ya. Oleh karena itu saya menolak dengan tegas riba ya. Baik, saya akan uraikan semuanya ada di video ini, simak sampai selesai. Oke, sekarang saya kepengen bertanya dulu, apa alasan Anda untuk mencari tambahan modal ya. Saya ingin bertanya dengan Anda dulu, apa alasan Anda untuk menambah modal? Apakah bisnis Anda itu baru akan dimulai atau sudah dimulai? Karena banyak banget orang itu yang baru mau buka usaha, dia langsung pinjem bank. Nah, ini error sekali. Kenapa? Karena angsurannya bank pasti, bunganya pasti, sedangkan bisnis Anda belum pasti, apalagi belum dimulai. Anda belum tahu seluk-beluknya, Anda belum tahu nanti transaksi di dalamnya apakah itu menghasilkan uang atau tidak. Tapi sudah buru-buru aja nafsu kepingin utang bank ya. Oke, Anda bisa melihat mungkin, wah tapi dia sukses Mas, dia utang bank itu sukses banget gitu, dan dia nggak pernah kelihatan ini sedih dan sebagainya. Itu kan kelihatannya. Anda tidak pernah tahu isi dalam bisnisnya, manajemennya seperti apa. Ya kan, ada masalah enggak, Anda nggak ngerti. Karena itu saya sarankan ketika Anda mau memulai usaha ya, usahakan dengan modal yang sangat minim, seminim mungkin. Saya sudah banyak sekali video saya menjelaskan hal tersebut. Jangan mulai dengan modal besar. Ini adalah sebuah kekeliruan menurut saya ya. Menurut saya adalah spekulasi, langsung keluar modal besar untuk memulai sebuah bisnis, setelah itu amblek itu jatuh dan terseok-seok tentunya karena modal yang digelontorin modalnya besar. Nah, kecuali Anda sudah berpengalaman, ya saya beda lagi ya, kecuali Anda sudah berpengalaman, Anda ngeluarin modal besar dan Anda siap dengan sebuah risiko, silahkan ya. Tapi jika Anda belum siap dengan risiko kehilangan uang besar, Anda belum siap, so pakai modal yang kecil-kecil aja. Nah, sebenarnya bisnis itu sederhana teman-teman. Bisnis itu sebenarnya nggak ribet, yang ribet itu Anda sendiri. Bisnis itu kalau Anda pengen mulai usaha itu sebenarnya simple, sebenarnya relax gitu ya. Jadi saya akan kembalikan ke fundamentalnya bisnis. Fundamentalnya bisnis itu begini. Apa sih, kenapa sih alasan Anda ingin memulai sebuah bisnis? Tentunya adalah Anda ingin sebuah keuntungan. Anda pengen sebuah uang masuk ya. Uang masuk, itu kan bisnis itu kayak gitu ya. Kalau uang keluar terus, rugi terus, itu bukan bisnis, itu spekulasi. Ketika Anda mau mulai bisnis, yang pertama Anda tentukan itu adalah marketnya, bukan modalnya. Banyak orang keliru ya. Jadi modalnya dulu ya kan, buka dan sebagainya, lalu bertahan, setelah itu ternyata nggak kuat bertahan, ternyata ambruk gitu ya. Banyak sekali seperti itu. Itu kenapa kok bisa ambruk? Karena mereka tidak memikirkan marketnya dulu. Ini fundamental awal. Fundamental awalnya itu banyak orang kebalik gitu. Modalnya dulu ya kan, habis modalnya dulu baru cara berjuang. Jadi misalkan nih, buka kafe modalnya berapa? 120 juta misalkan. Cari pinjaman, cari utangan, ambil tabungan 120 juta, didirikan Des Cafe. Nah, ternyata sepi. Ternyata harus ngeluarin uang lagi untuk iklan, harus ngeluarin lagi untuk tambah karyawan dan sebagainya, dan ternyata boncos, nggak balik-balik uang modalnya. Kenapa seperti itu? Karena pikiran pertamanya adalah modal. Pikiran pertamanya adalah modal, bukan ke pasarnya, bukan ke marketnya dulu. Jadi yang pertama itu kita harus tahu sasaran market kita. Saya sarankan makanya untuk teman-teman itu bisnisnya pakai modal yang minim-minim dulu. Lalu kapan kita baru mulai menambahkan modal adalah ketika bisnis kita sudah jalan. Ketika belum jalan, ketika belum ada progres yang baik, ngapain tambah modal? Ini keliru banget. Pemikiran yang saya rasa ingin mengambil jalan pintas tapi arahnya ke spekulasi. So, itu berbahaya gitu ya. Bisnis itu kalau seperti itu sistem modelnya itu berbahaya. Apalagi belum punya pengalaman, belum punya relasi, belum punya brand ya.
belum punya skill apapun, endingnya Anda akan kehilangan uang, dan itu adalah nanti akan menjadi sebuah pelajaran. Nah, jadi sebelum Anda terperosok ke situ, saya ingin Anda mencoba memikirkan, kalau hari ini baru mulai usaha apa yang marketnya itu sudah ada, usaha apa yang marketnya benar-benar udah jelas ada di gambaran pikirannya teman-teman. Saya berikan sebuah contoh. Misalkan Anda tinggal di sebuah komplek perumahan ya, atau Anda di sekitar perkampungan seperti itu ya. Anda bisa membuka yang namanya, ini saya contoh cerita aja karena real, jualan pentol ya. Jualan pentol. Pentol itu modalnya nggak terlalu tinggi teman-teman. 200.000, 300.000 udah bisa start. 100 sampai 300.000 itu udah bisa mulai. Nah, cara pemasarannya gimana? Ya dibikin pentol ya. Pentol sambal kacang itu ada, dan sering sekali istri saya order. Pentol sambal kacang. Pentol dikasih sambal kacang, kasih styrofoam. Udah dijual. Sudah, ini sudah namanya bisnis. Paham ya? Artinya tidak ribet. Anda tinggal mencari aja tutorial di YouTube cara buat pentol. Cara buat pentol, nanti ada caranya. Campuran dagingnya sekian ya, dan sekian ya. Setelah itu nanti cara buat sambal kacang itu ada semua di YouTube. Ya, ada semua di YouTube. Jadi nggak perlu belajar bayar jutaan gitu, nggak usah gitu. Semuanya ada di YouTube. Cara buat sambal kacang, cara buat pentol. Ya, styrofoam juga ada di Tokopedia. Ya, beli di toko-toko juga banyak yang jual styrofoam. Setelah itu promosinya di Facebook. Gitu ya, di foto-foto. Itu istri saya itu taunya itu di grup Facebook jual beli Kediri gitu ya, kan saya di Kediri ya. Di situ dia order gitu, harganya 5.000 satu styrofoam ini. Itu padahal kalau saya hitung HPP-nya paling sekitar 2.000, paling nggak sampai 2.000, paling 1.500 mau. Pentol ada 4 disundui kayak gitu ya, 10 gitu, 10 apa 7 gitu ya. Habis itu dijual 5.000. Ini bisnis, ini sudah bisnis. Maka saya bilang, apakah bisnis selalu butuh modal besar? Apakah harus 1 juta ke atas, 5 juta ke atas? Tidak, saudara. Anda keliru besar. Oke, bisa dipahami ya. Lalu kapan saatnya kita menambah modal? Ketika permintaan itu sudah lebih besar daripada penawaran. Ketika stok barang Anda ini sudah kurang daripada orang minta. Misalkan dalam satu hari misalkan terjual 1000 pack ya, 1000 pack. Ternyata kemampuan produksi Anda untuk kulaan dan sebagainya itu masih 300 pack. Permintaannya 1000, modal Anda cuma 300 pack. Nah, ini perlu Anda tambah modal. Ya gitu ya, bisa dipahami? Fundamentalnya, kapan kita nambah modal, kapan kita ini. Jadi, kalau ini nggak ngerti, ya bahaya gitu ya. Jadi, kita harus memahami dulu kapan kita nambah modal. Sudah dipahami? Artinya ketika Anda sudah seperti ini, Anda nggak mungkin kan ngapain juga ada utang bank, ngapain aja utang rentenir. Ya, kalau bisnis dengan seperti ini aja sederhana ini itu bisa dilakukan. Oke, jualan pentol, jualan cilok. Oke. Tidak butuh gerobak, nggak perlu gerobak. Anda cuma butuh sosialisasi aja, bisa promosi di WhatsApp status. Ya biasanya nanti teman-teman dulu yang akan order ya. Setelah teman-teman order keluar testimoninya, gitu kan, bisa difoto, bisa di video kayak gitu. Promosikan di media sosial aja, buat akun Instagram, ini pentol apa namanya, misalkan pentol gregetan misalkan gitu ya. Tulis aja, ini salah satu contoh, salah satu ide bahwa bisnis itu nggak harus modal besar, nggak harus pentol ya, nggak harus pentol. Teman-teman nanti mungkin bisa nyari Instagram, bisa nih kuliner itu sangat mudah sekali untuk dimulai, sangat gampang sekali. Apalagi kalau Anda misalkan kerjasamakan sama salah satu transportasi hari ini yang go online ya, itu seperti Gojek, Grab, itu kerjasama sama mereka, itu bisa, boleh ya, yang penting tanpa bank. Paham ya maksud saya? Daripada Anda pikirannya cekot apalagi musim kayak gini, musim virus ya kan, dagangan Anda itu nggak seramai dulu dan sebagainya. Nah, angsuran Anda gimana? Ini perlu Anda pahami dulu ya, perlu Anda pahami. Jangan sampai Anda itu kepikirannya malah utang gitu. Ini keliru banget. Mau buka usaha aja udah utang ya, itu lemah banget gitu. Menurut saya ini lemah sekali. Kenapa? Karena langsung mesti kepingin ini besar gitu. Nggak usah, yang penting Anda itu udah bisa profit, udah bisa menghasilkan uang, itu udah alhamdulillah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda kepingin menambah modal, Anda bisa bekerja sama dengan orang lain. Join, kongsi, partnership ya. Anda ngajak temen, bro, lihat nih usaha pentolku, sehari udah ada 100 orderan gitu, cuman modalku terbatas, kamu mau nggak join sama aku? Join ya. Join itu dalam arti gini, bro, investor ya, itu dalam Islam itu sebenarnya boleh-boleh aja ya, asalkan investor Anda itu mau rugi. Banyak sekali investor nggak mau rugi. Saya kepengennya sekian persen, fix nggak mau rugi, pokoknya mau bisa nggak bisa pokoknya sekian persen. Itu bukan investor, bro, itu rentenir yang memeras keringetmu, yang akan ngerjain kamu. Nggak usah,
buang jauh-jauh investor kayak gitu, itu nggak penting. Ajak orang yang bener-bener mau sama kamu, kerjasama, dia benar-benar melihat keuanganmu, ini keuanganku segini dan sebagainya. Nah nanti Anda bisa berbagi saham, itu syirkah, gak apa-apa dalam Islam, halal 100%. Kalau ada investor, wah ini kamu berani ngasih aku bunga berapa nih setiap bulan, wah ini buang aja udah, cari partner yang lain agar rezekinya berkah. Jangan sampai Anda dicekik ya oleh investor Anda sendiri ya, karena itu akan memeras keringat Anda, tapi dia petik aja bro, enak sekali dia. Nah padahal dalam bisnis itu ada rugi, ada untung ya, bisa rugi bisa untung. Kalau untung ya dibagi, kalau rugi ya dibagi. Paham saya? Di investor yang baik itu seperti itu, dia mau siap rugi. Oke bro, aku mau nih ikut sahammu, saham pentolmu. Kalau rugi aku gimana? Kalau bisnismu rugi aku gimana? Kalau untung aku gimana? Nah itu disepakati dulu. Oke bro, nanti kalau kamu rugi, kerugianmu nanti sekian persen, kalau untung juga sekian persen ya, disamain presentasinya. Berarti kalau rugi 30% kamu juga menanggung rugi, 70% aku juga nanggung rugi gitu. Jadi sama-sama teman-teman saudara ya. Nah dengan cara ini sebenarnya cara Islam itu lebih bagus banget. Akan ada kekeluargaan, ada silaturahmi, akan ada dia juga ikut mikir juga. Investormu juga akan ngasih masukan, bro aku boleh nggak ngasih masukan? Styrofoam ini kayaknya tambahi plastik deh, atau misalkan ini gambarnya styrofoam ini kita kasih stiker gimana nih atasnya. Nah dia akan memberikan ide dan ini bagus sekali, mantap. Ribet pikirannya itu ribet, padahal sebenarnya bisnis itu gampang banget, gampang sekali bisnis itu. Justru itu lebih sulit nyari kerja menurut saya itu daripada nyari kerja kan saingannya udah banyak ya, tapi kalau bisnis itu kan lebih simpel gitu ya. Nah saya kasih rahasianya lagi, kalau Anda pengen buka yang kuliner modal murah tadi 100.000, 200.000, 300.000 itu udah bisa mulai, udah bisa start. Bahkan istri saya juga pernah mulai. Istri saya itu jualan cumi teman-teman. Jualan cumi itu paling modalnya 20.000 ya, 20.000 itu jualnya 60.000 ya, 3 kali lipat ya, 3 kali lipat. Cumi, jadi sambal cumi, jualan sambal cumi itu jadi kulaan cumi, habis itu ditoplesi 1 on kayak gitu lalu dijual kayak gitu ya. Itu HPP-nya saya masih ingat sekali, itu sekitar 20 ribuan, jualnya 65 dan laku tanpa bantuan saya, laku sendiri. Kenapa begitu? Karena ya Instagram ya, lalu Instagram kan mainnya nanti hashtag ya, kuliner Kediri, cumi Kediri, sambal cumi Kediri, sambal baby cumi, hashtagnya itu promosikan di grup-grup ya kan. Lalu ketika WhatsApp story itu, ketika ada yang nyoba, wah sambalnya mantap, itu dibuat videonya terus dikasih di WhatsApp story, itu teman-temannya udah mulai, aku pesen dong. Nah kalau saya paham ya, artinya itu tidak butuh modal yang besar, yang ada hanyalah kreativitas Anda, terus berani mulai. Bisnis dengan modal segitu nggak ada beban, nggak kayak kita bisnis modal 10 juta, 20 juta, 50 juta itu. Ya mohon maaf, itu bebannya akan lebih berat. Apalagi kita baru start bisnis atau gagal gitu kan. Kalau gagal itu juga nggak terlalu inilah. Awalnya itu kan mainnya sedikit dulu ya. Kalau sambal cumi itu kan sedikit dulu. Kalau nggak laku dimakan sendiri gitu ya. Jadi konsepnya kayak gitu. Konsepnya kayak nggak laku dimakan sendiri. Oke, semoga video ini bisa membuat teman-teman membuka pikiran ya. Artinya banyak cara ya agar kita tuh tidak utang bank. Cari modal itu gampang. Yang penting itu kita punya marketnya dulu, segmentasinya itu jelas. Oh ya misalkan aku jualan pentol ini, misalkan aku kasih range segini, kelebihan pentolku ini dan sebagainya, itu kita harus paham dulu. Oke, setelah itu baru kita coba, kita bikin, kita kasih tetangga, kita minta reviewnya, gimana pentol saya ini kurang apa, oh kurang asin atau kurang apa, ditambahi lagi bumbunya dan sebagainya, baru itu dijual secara publik, secara luas. Oke, jadi ada step-stepnya kayak gitu. Semoga bisa membantu teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.